Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-663, masih seputar ada ayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara doa-doa yang beliau amalkan secara mutlak. Apa yang dimaksud secara mutlak? Tidak terikat, ya, umum dan tidak terikat dari waktu dan tempat. Kalau contoh yang mutlak, ya, yang muqayyad, yang ya ba'da salat, atau doa ketika masuk masjid, keluar masjid, sebelum masuk WC dan ketika keluar, sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Namanya muqayyad, maksudnya terikat dengan waktu dan tempat. Ada juga yang terikat, dia mutlak dari segi waktu dan tempat, tapi terikat dengan jumlah. Ada kan doa-doa 3 kali, ya, zikir 3 kali. Ada juga yang hanya 1 kali mutlak. Nah, yang mutlak atau muqayyad itu sebenarnya biasanya kalau dalam pelaksanaan sholat, dalam pelaksanaan umrah dan haji, di mana dia ketika berihram ada ucapan tersendirinya, talbiyahnya diucapkan mulai dari dia berihram sampai dia masuk di Masjidil Haram. Ini muqayyadah dari segi waktu dan tempat. Dari Syutair bin Syakal bin Humaid, dari ayahnya. Ayahnya berkata, "Qultu ya Rasulullah." Berarti yang bertanya di sini adalah ayah daripada Syutair, ya. Siapa ayahnya Syutair di sini? Coba. Syutair adalah putra Syakal. Syakal itu putra daripada Humaid. Ini dari ayah Syutair. Berarti siapa? Yang bertanya kepada Rasulullah siapa? Syakal. Karena Humaid itu adalah kakeknya. Dia katakan, "Ya Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku. Alimni, ajarkan kepadaku duaan, suatu doa, antafi'u bihi, aku bisa mengambil manfaat darinya." Antum lihat para sahabat nih, generasi terbaik, ya. Dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti bermanfaat. Kalau dikatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku suatu doa yang aku bisa mengambil manfaat dengannya." Kalau dari Rasulullah pasti bermanfaat, karena memang beliau yang punya tugas untuk mengajarkan syariat ini kepada umatnya, kan? Pasti bermanfaat. Tetapi seorang sahabat meminta, "Ajarkan kepada aku, wahai Rasulullah, suatu doa yang aku bisa mengambil manfaat darinya." Para ulama ketika berbicara tentang fikih doa dan zikir, bahwa suatu doa yang bermanfaat itu yang memang diucapkan dalam keadaan memang kita sudah butuhkan, tidak bermain-main. Kan ada orang bermain-main. Apa contoh bermain-main? Kalau dia katakan, "Allahumma ghafirli in syi'ta." Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau berkehendak.
Berarti setengah-setengah kan, bermain-main. Begitu juga doa yang dipanjatkan, tapi pada dasarnya dia itu tidak pahami sebenarnya apa yang dia minta itu apa. Contohnya, ada seseorang yang mengatakan Rabbana, lalu Rabbi, tapi ini datang amin. Apa arti amin? Allahumma stajib, ya Allah terimalah. Ini doa, dia sendiri tidak paham apa yang diminta oleh orang yang dia aminkan. Bermanfaat atau tidak? Bagaimana bermanfaat, dia sendiri tidak tahu apa yang diminta. Mungkin saja apa yang diminta oleh orang yang berdoa ini berbeda dengan apa yang realita yang dihadapi oleh orang yang mengaminkan. Contohnya, kalau ada yang berdoa, Allahumma akthir min auladi wa dzurriyyati. Ya Allah, apa arti doa ini? Perbanyaklah anak keturunanku. Lalu ada yang datang mengaminkan, amin. Sementara yang bersangkutan sudah, artinya ya tidak termasuk orang yang diharapkan ada keturunannya. Apa yang diucapkan kalau seseorang mau melakukan hubungan? Ini ada pertanyaan nih yang sampai ke saya. Tidak dihafal ya. Apa arti Allahumma jannibni minasyaitan? Ya Allah, jauhkanlah aku atau kami dari setan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan apa rizki yang engkau berikan, apa rizki yang engkau berikan kepada kami di sini. Lalu dia bertanya begini, dia mengucapkan doa itu, tapi dalam melakukan hal tersebut dia tidak menginginkan keturunan. Kalau kata orang al-azal ya, menumpahkan mani di luar areal kehamilan. Bermanfaat atau tidak doa ini? Mungkin yang bermanfaat itu adalah jauhkan kami dari setan. Tapi wajannibis syaitana ma razaqtana, jauhkan setan dari apa yang engkau berikan kepada kami, dalam hal ini keturunan. Nah, dia melakukan hal itu bukan dengan niat punya keturunan, sekedar pelampiasan. Tidak sinkron kan? Jadi para ulama yang berbicara tentang fikih doa dan zikir, dan aneh pada zaman kita ini ada buku 2 jilid itu merupakan buku terbaik untuk fikih doa dan zikir, disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Terbit buku ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, ucapkan olehmu, Allahumma," apa arti Allahumma? Afini, ya, min syarri sam'i, terhadap keburukan pendengaranku. La haula wala quwwata illa billah. Banyak hal-hal yang kita dengarkan tidak bermanfaat, malah berbahaya bagi kita. Dan ini kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan bisa mencelakakan kita. Ana mau sampaikan kepada antum, di antara hal-hal yang membuat susah pada zaman kita itu bertafaqquh fid din, apalagi artinya mau memperdalam keilmuan terhadap ilmu agama, apalagi dengan mau memulai dengan hafalan Quran 30 juz. Penghalang utamanya itu adalah banyaknya hal-hal yang buruk yang masuk dari telinga ke dalam telinga.
Mungkin keburukan itu tidak dilakukan oleh keluarga, tapi ada tetangga yang melakukannya. Contohnya, kebiasaan memutar musik secara dengan keras sampai satu ini ke tetangga, ke warga. Ada kan begitu? Sekelompok orang berolahraga dengan memakai musik dan lagu. Sebenarnya kalau dia batasi hanya untuk mereka-mereka saja di lapangan itu agak wajar. Tapi masalahnya ini merembet ke hampir semua sekian RT dan RW yang mendengarnya. Sampai orang yang sedang kajian pun atau di rumah sedang mengajar Iqra terganggu dengan, antum alami nggak yang begini-begini? Ada ya yang mengalami hal seperti ini? Ya, makanya kita himbau kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang menjadi pengurus RT dan RW, tolong ditata hal-hal yang seperti ini. Begitu juga niatnya ingin memperingati nikmat kemerdekaan Republik Indonesia, tapi caranya membuat panggung musik dan lagu. Nah, ini merembet kepada warga yang sebenarnya tidak merasa diri, tidak merasa perlu dengan musik dan lagu. Keterpaksaan mendengar hal-hal yang seperti itu. Anak-anak yang seharusnya masih begitu belia, sudah seharusnya menghafal mutlak juz 30 atau juz ammah, ini terhalang karena hal-hal yang seperti ini. Banyak sekali hal yang dipaksakan. Jangankan yang begitu-begitu, orang berzikir di situ, kemudian ada yang membaca Quran di sini, apakah ini boleh mengeraskan bacaan Qurannya? La yajhar ba'dukum bi ba'din bil Quran. La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Jangan yang lain dengan yang lain itu saling menjaharkan Al-Quran, karena saling mengganggu. Orang tidur, seumpama ada orang yang itikaf lagi istirahat, antum datang membaca Quran di dekatnya dengan suara yang keras, boleh atau tidak? Memang hak dia untuk tidur, hak Anda juga untuk, tapi karena dia sudah tidur, datang memberi salam, Assalamualaikum, padahal dia lihat ada orang tidur. Ini namanya tidak beradab yang seperti itu. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, kalau masuk di suatu ruangan untuk memberi salam, beliau lihat-lihat dulu. Kalau di situ ada orang yang istirahat, tidur, beliau mengucapkan salam cukup untuk didengarkan oleh orang yang duduk saja. Assalamualaikum. Ada ini, dia terlambat di perkuliahan, di pasca, terlambat sekitar setengah jam lebih. Pas masuk di pintu, Assalamualaikum. Padahal sedang perkuliahan. Bagaimana suara yang seperti ini? Tidak ya. Memang kalian Anda mendoakan kita, tapi doa Anda itu bagi kita itu sudah tidak bermanfaat karena Anda sudah terlambat. Ya kalau mau mengucapkan salam cukup Assalamualaikum. Orang sedang serius, tapi Anda ganggu dengan ucapan. Sampai dosennya pun menghentikan pembicaraan hampir 10 menit karena kaget dengan cara yang seperti ini. Jadi jangan semua yang kita anggap baik itu kita mau paksakan kepada orang lain. Termasuk di sini zikir ya. Zikir dengan memakai alat. Allahumma afini, ucapkan Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, jagalah aku, selamatkanlah aku terhadap keburukan pendengaranku. Wa basari, begitu juga penglihatanku.
baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Khususnya di sini yang berkaitan dengan lawan jenis. Sebenarnya ini lebih cenderung banyak yang haram Pak ya. Tapi terkadang wajib, cuma tidak dilakukan. Apa contohnya? Ya, kalau Anda betul-betul niatnya tulus untuk menikahi seseorang wanita, ya Anda harus lihat dulu. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kepada laki-laki yang ingin memperistrikan seorang wanita untuk melihat wanita tersebut, supaya fandur minha ma yad'uka ila nikahiha. Lihat dia sehingga engkau bisa, perasaan Anda bangkit untuk menikahinya. Bukan lewat foto ya, dan bukan lewat media. Mengapa kita katakan tidak, jangan lewat foto dan jangan lewat media? Ya karena media foto dan medsos itu penuh dengan rekayasa. Banyak bisa berubah, apalagi mungkin bisa di style ya. Orangnya sebenarnya agak kehitam-hitaman tapi dibikin pucat biar kelihatan putih. Bisa kan? Bisa Pak ya? Iya. Jadi lihat secara langsung. Begitupun perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki. Dia harus lihat dulu mana orang. Jangan sampai perasaannya orang itu tinggi, tapi setelah resmi jadi suaminya, ternyata pendek orangnya. Nah, gimana? Mau dibatalkan? Dikiranya hidungnya mancung, ternyata peset. Penyesalan apa? Kan Anda disuruh melihat sebelum akad nikah. Tapi kalau tidak ada niat untuk memperistrikan ya, apalagi kalau itu sudah menjadi milik orang, istri orang, jangan dilihat-lihat. Tetangga, walaupun ada kesempatan untuk mengintip, jangan melakukan intipan itu. Kalau melihat secara tidak sengaja, langsung palingkan pandangan, karena itu sudah menjadi milik orang. Walaupun tidak menjadi milik orang dengan status gadis atau janda, tapi Anda tidak ada niat untuk melamarnya, ya jangan dilihat juga. Langsung palingkan pandangan. Karena kalau dilihat terus, siapa yang rugi? Coba. Siapa yang rugi? Dia pulang ke rumah, Anda juga pulang ke rumah. Dia tidak mengetahui kalau Anda itu melihat dia. Dia tidak mengetahui Anda, tidak mengenal Anda. Tapi Anda yang sudah terlanjur memelototin terus begini, masuk ke dalam rumah dalam keadaan merana. Melamar juga tidak bisa. Memang statusnya gadis atau janda, tapi tidak ada niat untuk melamar. Akhirnya jadi penyakit di mana? Di sini. Ini sebenarnya yang membuat tekanan darah tinggi itu. Dia sebenarnya tidak makan gula, kurang makan daging. Pokoknya kolesterol dia tidak terlalu tinggi ininya. Tapi karena masalah-masalah yang seperti ini yang membuat dia ini tinggi, terlalu bebas matanya. Atau mungkin lewat medsos ya. Di medsos itu kan biar tidak diminta tetap saja muncul kan. Nah, dalam kondisi seperti ini nih, hanya Allah yang bisa mengetahui keadaan kita. Orang lain itu tidak bisa menghukumi kita. Karena alatnya dikantongin. Ketika masuk ke dalam suatu ruangan yang sifatnya hanya berduaan dengan setan, ya sudah, di sini diuji ketakwaan setiap orang. Jadi memang kita membutuhkan pertolongan Allah untuk menjaga diri dari keburukan pendengaran dan penglihatan. Begitu juga walisani. Banyak orang yang namanya menggunjing secara haram ya. Karena ada kan juga gunjingan yang dibolehkan, bahkan wajib. Itu menggunjing dengan cara yang haram itu sudah menjadi santapan ininya dia. Dia tidak merasa senang kalau tidak menggunjing.
Ada seperti itu. Sudah menjadi kebiasaan. Mengadu domba juga demikian. Keburukan pendengaranku, penglihatanku, lidahku, wa qalbi, hatiku. Kecenderungan hati ke dalam hal-hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat, ini juga adalah hal yang harus diwaspadai. Bagaimana supaya hati ini selalu terarah kepada hidayah Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, ya wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Selalu kita mohon supaya hati kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarra maniyyi, dan keburukan maniku. Waqi' mengatakan, karena dia termasuk periwayat hadis ini, antum melihat Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata Waqi' yang menafsirkan hadis ini mengatakan, yakni maksudnya az-zina wal fujur, perbuatan zina dan kekejian. Apa kaitan zina dan kekejian? Karena untuk menghalalkan perbuatan ini membutuhkan media untuk ke sana. Orang yang tidak memiliki uang untuk melakukan perzinahan, untuk mahar zina, itu biasanya menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuannya. Dengan cara merampok, dengan cara mencuri, dengan cara menipu, dan lain-lainnya. Ada penafsiran lain ya tentang maniyyi ini. Maniyya itu adalah al-maut, keburukan. Pada dasarnya doa sangat bermanfaat. Takarrub kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah yang ibadah. Karena Allah pemilik segala-galanya. Bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang yang kita doakan. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.